Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen Kristiana Rizky Rohmah, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan mengenai pengelolaan kelas untuk SMP atau MTS kelas 8 pada kurikulum 2013. Pengelolaan kelas merupakan suatu keterampilan seorang guru dalam menciptakan serta memelihara kondisi belajar yang optimal sehingga dapat mencapai tujuan belajar yang efektif dan efisien. Nah, pengelolaan kelas itu terdiri dari berbagai kegiatan. Yang pertama yaitu ada kegiatan administrasi yang berupa satu yaitu perencanaan kelas yang terdiri dari program tahunan. Nah, di sini saya mengambil instansi yaitu di MTS Ma'arif Sukosari, di mana program tahunan tersebut memiliki kompetensi inti yang pertama yaitu KI1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan KI4 yaitu mencoba, mengelola, dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, dalam semester 2 ini kompetensi dasar yaitu terdiri dari menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Materi pembelajarannya terdiri dari kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, yaitu pengaruh monopoli perdagangan, pengaruh kebijakan kerja paksa, pengaruh sistem sewa tanah, pengaruh sistem tanah paksa, dan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya yaitu dalam program semester terdiri dari kompetensi inti yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3 memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4 mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar, yakni menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan dengan materi pokok kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dipelajari pada bulan Juli, Agustus, dan September. Kemudian setelah itu diadakannya ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya yaitu mengenai program harian, di mana kompetensi inti masih sama dengan program tahunan dan juga program semester. Di dalam program harian ini terdapat mekanisme jadwal dalam satu hari tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pengorganisasian kelas, di mana dalam struktur kepengurusan di dalam kelas tersebut terdiri dari wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Tugas organisasi kelas tersebut yakni
Yang pertama ketua kelas, yaitu tugasnya adalah mengkoordinir tugas siswa dan memimpin kelas. Wakil ketua yakni membantu ketua kelas dalam menjalankan tugas dan menggantikan tugas apabila ketua tidak masuk sekolah. Kemudian sekretaris yakni mengarsipkan surat izin dan mengisi jurnal kelas. Bendahara yakni mencatat dan mengatur transaksi keuangan dalam kelas. Sisi keamanan yakni menjaga barang di kelas supaya tetap aman dan memastikan kelas dalam keadaan tertutup saat pulang dan istirahat sekolah. Kemudian si kenyamanan yakni memperhatikan sarana prasarana di kelas. Apabila ada kerusakan segera lapor pada Waka Sarpras. Kemudian si kebersihan yakni menjaga kebersihan kelas dan mengingatkan jadwal piket harian. Kemudian si ketertiban yakni menjaga kelas agar tidak ramai saat jam kosong dan saat istirahat. Kemudian si keindahan yakni menata letak alat kebersihan supaya enak dipandang. Dan si kekeluargaan yakni menjaga kerukunan dan solidaritas serta menumbuhkan rasa empati pada seluruh anggota kelas. Dan yang terakhir yaitu si keagamaan, tugasnya yakni mengingatkan waktu sholat jamaah dan mencatat daftar hadir sholat jamaah. Selanjutnya yaitu jadwal piket, di mana jadwal piket tersebut dilaksanakan oleh siswa yang bertugas membersihkan kelas pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selanjutnya ini jadwal pelajaran, di mana jadwal pelajaran tersebut sudah tersusun dimulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Nah, selanjutnya yaitu tentang komunikasi kelas. Yang pertama ada komunikasi formal, yakni meliputi rapat kelas, rapat pengurus kelas, beserta wali kelas, kemudian diskusi kelas, rapat antar komite dengan wali murid, serta pengambilan rapot. Dan yang kedua yaitu komunikasi informal, yakni komunikasi antar anggota kelas. Yang keenam yaitu kontrol kelas, di mana tata tertib diajukan untuk siswa. Yang pertama yaitu datang tepat waktu sebelum jam masuk kelas, yakni jam 7 pagi. Kemudian memakai atribut lengkap dan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan. Selanjutnya itu memakai sepatu hitam bertali. Bagi siswa laki-laki tidak boleh menyemir dan menguncir rambut. Selanjutnya bagi siswa perempuan wajib memakai kerudung. Kemudian seragam dilarang ketat dan membentuk bodi. Kemudian dilarang mengerjakan PR saat di dalam kelas. Wajib mengikuti kegiatan kebiasaan dan sholat wajib atau sunnah berjamaah. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dipimpin oleh ketua kelas. Berperilaku sopan dan santun pada guru teman sekelas. Tidak boleh makan saat jam pelajaran berlangsung. Kemudian tata tertib untuk guru, yakni yang pertama wajib datang 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Memastikan kelas tepat pada pukul 7.00 dan mengikuti doa serta kegiatan pembiasaan. Dilarang bermain HP saat menerangkan pelajaran. Dilarang berpakaian ketat dan menunjukkan bodi. Dilarang meninggalkan kelas tanpa alasan yang jelas. Dilarang makan saat jam pelajaran berlangsung. Kemudian dilarang menghukum siswa dengan kekerasan. Selanjutnya yaitu mengenai kegiatan operasional yang terdiri dari absen kehadiran, di mana absen kehadiran tersebut merupakan susunan siswa yang terdiri dari kelas tersebut tadi. Selanjutnya yaitu perbekalan kelas atau sarana prasarana. Di dalam kelas tersebut terdiri dari papan tulis, meja guru, meja murid, kursi guru, kursi murid, LCD, jendela, AC, alat peraga, pintu, mading kelas, dan juga pot bunga. Kegiatan keuangan di kelas merupakan suatu tata kelola keuangan di dalam kelas. Kemudian yaitu humas di lingkungan sekolah. Secara internal, guru memberikan pembelajaran kepada murid, guru memberikan tugas, guru mengajari murid supaya cerdas, guru mengajarkan etika dan juga sopan santun. Secara eksternal, membuat WhatsApp group yang berisi wali murid untuk mengkoordinir anaknya dan memberikan informasi mengadakan pertemuan setiap 3 bulan sekali.
Selanjutnya itu wali kelas yang terdiri dari wali kelas mulai dari wali kelas 7 hingga wali kelas 9. Selanjutnya itu mendesain ruang kelas. Yang pertama yaitu lingkungan kelas dan yang kedua adalah penataan bangku. Kemudian penataan kebersihan dan keindahan kelas. Yang pertama adalah penataan kebersihan, 2 pemajangan lukisan, 3 pemasangan hasil karya murid, 4 penyediaan papan untuk hasil karya murid. Selanjutnya itu pemberian aromaterapi, kemudian pengaturan tanaman dan tumbuhan. Kemudian memasuki materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 kurikulum 2013 semester 2 mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Subbab yang pertama yaitu mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, yakni pengaruh monopoli perdagangan. Yang kedua adalah pengaruh kebijakan kerja paksa atau kerja rodi. Yang ketiga adalah pengaruh sistem sewa tanah. Yang keempat adalah pengaruh sistem tanah paksa. Yang kelima, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di dalam instansi Madrasah Sanawiyah Ma'arif Sukasari kelas 8 semester 2 atau semester genap, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit dalam setiap satu pertemuan. Pembelajaran ke-1 sampai dengan 6, babnya yaitu mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama mengenai kompetensi inti atau KI, yang kedua adalah kompetensi dasar, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam media pembelajaran, yang ketujuh sumber belajar, yang kedelapan penilaian hasil pembelajaran, dan yang kedelapan adalah langkah-langkah pembelajaran. Demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam bertutur kata saya terdapat kekeliruan maupun dalam penjelasannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.